Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam program Halal Talk Ramadan bersama dengan saya Vini Auliani. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, selain kita diajak untuk menahan diri dari lapar dan juga dahaga, tentunya kita juga harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik apa yang kita gunakan dan juga diserap dan dikonsumsi oleh tubuh kita. Karena dalam Islam kita harus memperhatikan kehalalan, tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga produk yang kita gunakan, baik obat-obatan, kosmetik, atau hal apapun yang diserap oleh tubuh. Dan yang menariknya juga pemirsa, dalam waktu dekat ini, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2026, pemerintah akan menerapkan aturan untuk wajib halal terhadap semua produk, tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga termasuk kosmetik dan obat-obatan. Nah, pertanyaannya, apakah industri ini di Indonesia sudah siap untuk menyambut hadirnya peraturan ini? Untuk itu kita akan membahasnya dalam topik kita kali ini pemirsa, yaitu wajib halal Oktober 2026, siapkah industri farmasi, obat, kosmetik, dan produk kimiawi, dengan narasumber kita yang sangat kompeten pemirsa, yaitu ada Ibu Mila Fadilah, SPMSI, CIFP, yang merupakan auditor halal dari LPH KHT PP Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Ibu, terkait dengan peraturan Ibu ya, dalam waktu dekat ini kan kita juga mulai sering nih kalau mendengar kalau pemerintah akan menerapkan peraturan wajib halal Oktober 2026. Dan menariknya ini tidak hanya makanan ataupun minuman, tapi juga untuk semua hal yang kita konsumsi ya, baik kosmetik, obat-obatan gitu. Nah, sebenarnya ini peraturannya seperti apa sih Bu? Kenapa perlu ada peraturan ini? Mungkin bisa dijelaskan juga untuk masyarakat awamnya agar bisa aware ya dan juga paham gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saat ini pemerintah, di mana dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini adalah lembaga pemerintah yang sudah menetapkan, melaksanakan untuk produk sertifikasi halal. Jadi semua sertifikasi halal saat ini harus melalui BPJPH. Jadi ketika BPJPH ini sudah dilindungi oleh pemerintah dan ada undang-undang, jadi target deadline-nya adalah Oktober 2026 ini semua bahan-bahan makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan, jasa, bahkan kosmetik, kemudian ada juga bahan yang kita pakai sehari-hari di rumah, itu semua sudah harus bersertifikat halal. Jadi ini tujuan strategisnya adalah untuk melindungi konsumen dan juga meningkatkan daya saing produk-produk lokal kita untuk bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itulah tujuannya. Baik. Jadi batas maksimalnya itu Oktober 2026. Betul sekali. Tapi sebenarnya ini udah mulai digaungkan dari kapan sih Bu regulasi ini Bu? Jadi sebenarnya dari tahun 2024, Oktober 2024 ini peraturan ini sudah diterapkan untuk yang produk pelaku usaha yang skala menengah dan besar, restoran, makanan, minuman. Tapi diperpanjang menjadi 2026 ini untuk semua sekarang, bahkan yang skala usaha kecil dan mikro, kemudian juga jasa-jasa pendukungnya seperti jasa pendistribusian, kemudian jasa pengemasan, ini semua sudah harus bersertifikat halal seperti itu. Jasa pengemasannya juga Bu, ini menarik betul. Ya Bu. Ini kenapa apa unsur apa gitu sehingga kita juga harus aware untuk jasa pengemasan itu mempengaruhi kehalalan begitu Bu? Karena pengemasan ketika produk itu dibungkus dalam kemasan itu dia akan bersentuhan langsung dengan produknya. Nah ini dia harus bersertifikat halal. Jadi kalau saat ini, kemarin juga kita kalau audit untuk jasa pengemasan plastik, memang dia berbahan plastik itu bahan sintetik kimia. Namun yang kita audit, kita periksa itu sumbernya itu dari mana? Apakah proses produksinya juga itu bagaimana? Apakah terkontaminasi bahan najis kah? Atau ada lingkungan produksinya itu ada yang hewan-hewan, maksud saya ada dekat dengan peternakan babi kah? Atau misalnya ada hewan-hewan kotoran yang memberikan najis kepada saat pengemasan tersebut gitu produksinya. Jadi proses produksi ini sangat penting juga dilihat untuk jasa pengemasan. Jadi gitu. Jadi kan kosmetik itu ada kemasan, makanan ada kemasan, hampir semua juga ada kemasan. Nah, itu yang kita akan itu juga semua sudah harus bersertifikat halal, sudah wajib di Oktober 2026 ini. Jadi banyak faktor ya, tidak hanya dari segi kehalalannya itu tidak hanya dari zatnya aja, tapi juga apakah ini tadi mengandung najis atau enggak yang nanti berpotensi untuk
bisa mengurangi kehalalan itu ya, kesempurnaan. Sebenarnya bukan mengurangi menghalalan, bahkan dia akan mengkontaminasi kehalalannya. Kontaminasi kehalalan ya. Jadi benar. ketika Jadi merusak kehalalannya itu itu ya. seperti contohnya jasa pendistribusian juga tuh. Iya. Itu sangat penting ketika produk ayam setelah disembelih diproduksi oleh ditransportasikan oleh truk-truk itu yang dengan frozen kah. Ketika penggunaan truk itu setelah digunakan untuk mengangkut babi, nah kalau tidak disucikan, Iya, betul, ketika dia mengangkut ayam bisa terjadi terkontaminasi. Akhirnya ayam tersebut menjadi najis, Jadi jadi nggak haram. halal. Betul. Nanti kita diuji tes DNA akan muncul di situ. Padahal Jadi ayam bisa ketahuan ya Bu ya. Bisa. Karena bersentuhan gitu. karena bersentuhan terkontaminasi silang namanya. Itulah Kontaminasi silang. sangat penting juga. Kenapa juga sekarang jasa pendistribusian pun sudah wajib. Bahkan untuk pendistribusian juga ada penyimpanannya kan, gudang penyimpanan. Bagaimana mereka menyimpan di yang halal dan haram itu harus terpisah atau udah halal dedicated. Itu sangat penting Iya, untuk iya, diperhatikan. Ya. Nah ini kan yang menariknya juga ini kan menyasar ke industri farmasi sama kosmetik. Kita kan sekarang biasanya tuh aware-nya ke makanan sama minuman karena kan itu langsung ya Bu ya. Kenapa Betul. ini kosmetik juga penting karena kan kita sekarang seringnya itu kalau di pusat perbelanjaan ngelihatnya mungkin halalnya belum ada tapi ada BPOM-nya. Itu udah aman nggak sih Bu? Udah cukup nggak? Maksudnya udah halal nggak sih ini kalau udah BPOM gitu? Iya, betul. Jadi untuk kosmetika, Kosmetik, memang dia ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan. Iya. Seperti misalnya yang ketika kita mengaudit, yang kita periksa adalah bahan-bahannya, bahan bakunya, bahan tambahan, kemudian juga ketika proses pembuatannya, apakah di situ ada tambahan enzim kah, dari mana sumbernya, itu harus dicari tahu gitu. Kalau dia belum sertifikat halal, nah itu kita harus cari tahu bagaimana dia proses pembuatan dari bahan tersebut. Jadi satu-satu bahan harus kita periksa seperti itu. Oke, menarik sekali nih Bu ya. Terutama tadi ternyata ada titik kritisnya ya. Kita akan bahas lebih lanjut ya Bu Mila, tapi kita jeda dulu sejenak. Kita simak dulu yang berikut ini. Kembali dalam Halal Talk Ramadan, pemirsa kita lanjut kembali membahas mengenai wajib halal Oktober 2026. Nah, Bu Mila tadi sempat membahas mengenai titik kritis kehalalan ini. Gimana nih Bu, apa yang harus kita perhatikan ataukah mungkin kalau misalnya belum ada logo halalnya, mungkin dari bahan-bahannya tuh Bu ya, apa yang harus kita perhatikan yang nggak boleh gitu Bu misalnya. Oke, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang kita kalau sebagai konsumen kan, ini memang tujuan dari sertifikasi halal kan supaya konsumen juga aman, rasa terlindungi, bahwa tenang menggunakan produk ini sudah halal atau tidak. Karena memang tugas auditor halal lah yang memeriksa itu semua bahan-bahannya. Jadi kadang konsumen kan orang awam kadang tidak paham istilah-istilah kimia di situ, kemudian Kemakan iklan aja. sumbernya juga sumbernya misalnya ada contoh gelatin misalkan. Gelatin itu bisa dari babi, bisa. Kita juga mungkin banyak yang belum paham juga gelatin ini sebenarnya apa sih bagian yang membungkus atau gimana? Nah, kalau gelatin itu sebenarnya kalau dalam asalnya itu dia berasal dari tulang. Atau jaringan luak, dan itu bisa dari babi, diproses dari itu. Kemudian juga kalau itu bisa jadi haram udah pasti itu. Kemudian kalau yang gelatin dari sumbernya hewan halal, sapi, harus dilihat juga penyembelihannya apakah sudah syar'i. Seperti itu. Jadi kalau memang susah itu ya, agak sulit. tidak terlihat kan. Jadi memang kita kalau auditor halal kita akan memeriksa ketika bahan ini gelatin misalnya itu ditelusuri sumbernya dari mana produsennya. Kemudian produsennya juga kita bisa juga kita datangi, kemudian mereka produksi itu membuatnya bagaimana, apakah dalam proses produksinya juga sudah proses produksinya itu sudah kalau tidak ada najis juga, karena najis kan bisa hal yang lain kan selain babi juga kotoran hewan, misalnya ruang produksi tidak bersih, itu bisa juga ada dari hewan-hewan yang terlewat lah, misalnya tikus lewat, itu kan bisa membuat najis juga kan kotoran hewan itu. Betul, iya. Jadi kalau bahan-bahan kimia yang ada atau bahan dalam kosmetik itu kita kurang paham, makanya kenapa kita butuh untuk sertifikasi halal, supaya nanti auditor yang punya kompetensi untuk memeriksa itu, dia akan periksa sumbernya dari mana, gitu, seperti itu. Jadi apalagi kalau barang-barang impor ya, kita harus dicek juga tuh sumbernya. Kalau di luar negeri, mereka sumbernya itu apakah dari bahan bakunya ada dari turunan dari babi kah, ataukah dari hewan halal atau sapi, tetapi disembelih dengan halal tidak, gitu. Jadi kenapa juga sebenarnya rumah potong hewan itu sangat penting juga, karena ujungnya itu dari hulunya adalah rumah potong hewan tadi. Ketika udah disembelih dengan halal, kemudian nanti
ada bahannya, tulangnya itu digunakan untuk membuat gelatin misalnya, atau membuat gelatin ini contoh kalau dalam obat ya. Kalau dalam obat itu jadi cangkang kapsul. Jadi cangkang kapsul Nah, itu ya, cangkang Bu? kapsul itu bisa terbuat dari Gelatin babi itu. gelatin babi itu yang paling kita khawatirkan hati-hati ya, kan. iya, Kemudian kalau yang kita sudah dari hewan syar'i atau sapi yang disembelih dengan syar'i, nah itu sudah halal seperti itu. Makanya kenapa sertifikasi halal ini sangat penting. Baik. Itu. Berarti titik kritis itu tadi dari tidak hanya kehalalan dari zatnya aja, tapi juga proses produksinya dan juga pendistribusiannya. Betul. Ada lagi Bu, apa lagi mungkin Nah, perlu kalau dalam diperhatikan? proses produksi pun biasanya ada bahan tambahan penolong nih, misalnya ada enzim. Contoh kita dalam pembuatan vaksin. Nah, kadang juga enzim digunakan gitu kan. Nah, ini enzim dari mana? Apakah dari babi atau dari enzim yang lain seperti itu. Makanya titik kritis juga. Kemudian untuk ada juga yang vaksin, kalau kosmetik ada juga yang plasenta ya. Iya, Nah, plasenta. itu juga apakah dari hewan babi, bisa juga dari hewan sapi yang disembelih halal, atau bisa juga dari manusia juga bisa kan plasenta saat ini kita. Itu Iya. juga hal-hal yang harus diperhatikan karena Itu boleh nggak bagian sih, Bu, tubuh jadi? dari manusia haram udah pasti. Nggak boleh kan, Iya, ya? nggak boleh. Kalau plasenta dari hewan yang di laut, ikan ataupun misalnya Kalau boleh. ya, Itu kalau gimana, Bu? ikan sih insya Allah udah Apa-apa? semua produk di laut halal semua. Salmon biasanya kan ya. Bahkan bangkainya pun halal kan, Iya, nggak ada halal. masalah Oh, sih. iya, Cuma iya, kalau iya. yang kita khawatirkan itu ketika babi yang diharamkan, Babi. kemudian hewan-hewan itu disembelih tidak baca bismillah seperti iya, itu. iya. Nah, itu yang kita Harus ya hati-hati ya, masyarakat umum kan tidak tahu Nggak kan. tahu, Nah, iya. taunya apakah ditulis ini dari sumber mana kan nggak ketahuan. Jadi Bu. Iya. kita kalau sebagai auditor halal kita akan periksa siapa produsennya, kemudian ketika produsennya itu dia menyatakan apakah sudah bersertifikat halal, sudah aman berarti kan. Kalau dia belum, perlu dicari tahu tuh bagaimana dia proses produksinya, kemudian apa ada bahan-bahan tambahan apa saja di ketika untuk produksi itu. Baik. Nah, tadi yang menarik juga selain gelatin tuh kan enzim juga dibahas. Ada juga eksipien nih, Bu. Itu apa tuh, Bu, kalau eksipien, Bu? Kalau eksipien itu sebenarnya bahan tambahan aja, jadi dia tidak ketika dalam proses pembuatannya dia ditambahkan seperti itu. Jadi bisa juga, makanya kadang ada juga dengan tambahannya membuat proses produksi itu menjadi berhasil untuk karena ada tambahan itu, dan memang dia bukan bahan baku utama gitu kan. Kalau kita hanya memeriksa bahan baku utama dengan ditambah-tambahnya tadi kita tidak tahu gitu kan, ya tadi itu bisa menjadi bahan-bahan yang menjadi kritis juga. Jadi kenapa nanti dalam sistem BPJPH juga yang kita harus periksa semua bahan, kemudian ada juga pengemasannya, kemudian ada juga cleaning agentnya juga untuk proses produksi pabriknya itu Produksinya, ya. dibersihkan dengan cleaning agent apa, bersertifikat halal tidak. Nah, kenapa lengkap ya? Iya betul, makanya kenapa untuk tadi bahan produk kimiawi itu juga harus bersertifikat halal karena sebagai bahan pembersih untuk fasilitas produksi. Kemudian untuk ketika jasa pendistribusian dia ada cleaning agent juga untuk pembersihan armada seperti itu kan, untuk pembersihannya. Nah itu kenapa untuk produk kimiawi seperti itu harus bersertifikat halal gitu. Karena dia akan mendukung untuk pembuatan produk dari kosmetik, obat, makanan, semua pasti terkait dengan pendistribusian, pergudangan juga seperti itu. Jadi satu keseluruhan ya, Ya, satu terkait. package full ya itu prosesnya. Tapi ini sebenarnya lebih ke berdampak atau lebih ke mengedepankan untuk keunggulan produk ada sertifikat halal ini kan, karena tadi higienisnya juga, terus macam-macam lah ya kayak pengemasannya, cleaningnya juga kan, cleaning prosesnya, atau lebih ke kehalalannya sih Bu, biar maksudnya pentingnya sertifikat halal ini biar masyarakat konsumen itu tenang, atau lebih ke keunggulan produk. Jadi produknya ini benar-benar optimal gitu, apa ya, excellent gitu. Iya. Memang itu kita karena kita sebagai konsumen juga kan kita melihat kalau sudah sertifikat halal berarti semua diperiksa nih. Dia tidak hanya bahan baku saja tapi semua, bahkan proses produksinya, pengemasan, pendistribusian kita periksa semua. Jadi itu berdampak ke semuanya. Betul. Bu, ya? Jadi ketika sudah bersertifikat halal berarti auditor sudah melakukan tugas karena auditor ini adalah sebagai saksi ulama. Jadi nanti kita yang akan melaporkan kepada ulama di Komisi Fatwa MUI bahwa ini yang kita saksikan ketika kita mengaudit hal-hal apa yang mulai dari bahan baku, prosesnya, bagaimana penyimpanan dan pendistribusiannya itu sudah tidak terkontaminasi barang najis atau sudah halal seperti itu. Jadi ini kita laporkan apa adanya, dan kalau ada perbaikan juga kita minta pelaku usaha perbaiki seperti itu. Baik, berarti auditor ini juga memang harus tahu ya, maksudnya batasan-batasan halalnya, ilmu agamanya ini Bu yang menjadi patokan gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi kalau dari bahan baku tadi
akan kita periksa tadi sumbernya dari mana, produsennya bagaimana, apakah dia sudah produksi sudah sesuai sudah sertifikat halal atau belum, seperti itu. Baik, berarti memang lebih tenang ya. Iya. Konsumen jadi nggak usah pusing-pusing lagi atau browsing-browsing lagi gitu kan. Pokoknya kalau udah ada logo halal itu udah jaminan nih, udah diperiksa oleh auditor halal, udah tenang deh. Jadi fast track gitu ya untuk memilih produk yang tepat untuk kesehatan, kecantikan, dan juga aman nih secara syariat gitu ya, Bu ya. Betul itu sekali. Pentingnya. Baik, ini menarik sekali. Baik Ibu Mila, kita jeda sejenak terlebih dahulu lagi, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Halal Talk Ramadan, dan kita lanjut kembali membahas wajib halal Oktober 2026 nih, untuk kita memperhatikan produk-produk apa saja yang harus sudah ada label halalnya, Bu ya. Nah, terkait tadi kan kita udah membahas tentang kosmetik ya, biar lebih tenang nih, nggak cuma cantik tapi juga cantik nanti secara syariatnya nih aman gitu, Bu ya. Karena kita kan sebagai muslim gitu harus menjaga. Kalau obat-obatan ini kan ada juga yang berpendapat kalau misalnya dalam kondisi darurat kita mengkonsumsi sesuatu yang nggak halal, yang haram gitu, Bu ya, seperti obat-obatan yang mengandung ada babi misalnya, mohon maaf itu nggak apa-apa. Nah, tapi ini batas daruratnya itu sejauh mana sih, Bu? Kan ada yang bilang juga kalau misalnya udah nggak ada makanan, nah kita boleh nih, kita lagi di negeri luar negeri gitu kan, di negeri orang konsumsi makanan yang non halal gitu, tapi batas daruratnya itu sejauh mana, dan untuk konsumsi obat juga itu sejauh mana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang umumnya masyarakat akan bertanya seperti itu, dan kita lihat kalau obat memang dibilang unsur darurat. Cuma kalau darurat ini apakah kita selamanya darurat? Apakah tidak ada ikhtiar dari kita kaum muslim, orang muslim yang sudah banyak yang pintar-pintar kan? Nah, maksudnya membuat suatu produksi yang halal. Nah, itu jadi kalau kita lihat titik kritis dari obat itu saat ini yang paling sering tuh dari cangkang kapsulnya itu, apakah dia halal atau tidak, karena paling sering yang digunakan yang paling murah juga sih, itu dari sumbernya dari babi. Murah, Bu ya, kalau dari cangkang yang nggak halal. Karena dia produksi babi kan paling cepat produksinya kan, dan juga kalau dibuat dari babi, apalagi berlimpah ya babi. Nah itu banyak, umumnya kalau misalnya dari luar kita curiga di situ, apakah dari babi kah gitu. Kalau misalnya dia dari sapi, apakah sapi disembelih halal tidak? Nah itu kan kalau kita di negara luar, misalnya kita impor ya, kan misalnya kita muslim sebagai minoritas, itu agak kesulitan untuk membuat dari negara luar ya, dari karena kita minoritas di sana, berarti kita mau barang impor jual di sini Korea, kan, misalnya. Nah seperti itu. Bahkan kalau kita kosmetik mau kirim ke Indonesia mau jual, harus ada sertifikat halal. Nanti kita lembaga LPHKT nih, kita yang ditunjuk oleh untuk memeriksa proses sertifikat halal, nanti auditor yang akan berangkat ke sana memeriksa semua bahan bakunya, kemudian dari sumber bahan baku tersebut diperiksa juga flowchart dari proses pembuatan bahan tersebut. Nah, selain produknya kosmetik itu juga dilihat dari bahannya tadi, kembali lagi saya katakan tadi bahwa tidak hanya dari bahan baku yang disebutkan oleh menjadi kosmetik, tapi bahan-bahan yang lain tuh prosesnya juga harus tahu alur proses produksinya gitu. Baik ya. Tapi kalau di obat biasanya ada kan, Bu ya, berarti halalnya atau udah dipisahkan ya, halal atau yang haram produknya gitu. Nah, ini memang saat ini sudah menjadi kewajiban juga kalau obat-obat suplemen, obat yang sudah obat tradisional tuh termasuk juga dalam wajib halal Oktober 2026 ini. Kalau obat-obat modern masih diperpanjang menjadi 2034 seperti itu. Kalau obat yang seperti penyakit, misalnya penyakit berat ya, Bu, misalnya hipertensi, jantung, itu kan biasanya satu strip tuh. Nah itu kadang-kadang kalau dipotong kan nggak kelihatan halalnya, tapi itu gimana? Ada halalnya juga? Kita juga akan lihat kalau obat kan kembali lagi akan diperiksa ketika dia untuk dapat sertifikat halal, kita akan periksa semua. Jadi tidak hanya bahan bakunya juga proses produksinya. Apakah di proses produksinya ini dia terpisah dengan proses produksi yang non halal? Ada penggunaan fasilitas bersamakah di pabrik itu? Nah itu diperiksa oleh auditor halal. Jadi kalau misalnya dia ternyata pabrik tersebut memproduksi non halal, nah ketika digunakan bersama oleh produk yang halal, nah ini tidak boleh. Harus ada pensucian dahulu. Nah itu telah diterapkan atau tidak? Baik, gitu. Ya. Kecuali line facility-nya itu terpisah, halal dedicated, satu lagi tidak akan terkontaminasi. Dan tidak hanya proses produksi, tempat penyimpanan bahan baku pun tidak boleh saling bersentuhan di situ, terkontaminasi. Ya. Itu yang diperiksa. Baik. Ya. Kalau untuk titik darurat yang menjadi pembatas, Bu, boleh nih mungkin
menggunakan obat yang non halal itu apakah dilihat juga dari tingkat kesulitan penyakitnya ya? Ternyata obat halalnya nggak ada, adanya yang haram, apakah itu boleh atau gimana? Oke. Ini mungkin kembali lagi kita kalau dalam industri farmasi memang kemajuan teknologi pun sudah ketika setelah diterapkan digunakan, kita juga banyak tim-tim ahli juga yang bisa paham kan mana yang apakah sudah bisa dilakukan tanpa bahan baku yang mengandung haram tersebut, apakah sudah atau dicarikan substitusi penggantinya bahan baku tersebut. Nah itu yang sebenarnya kembali lagi teknologi. Kita kan juga umat Islam juga sudah dari dulu sih udah banyak yang pandai. Nah itu kan bisa bersama-sama membuat industri farmasi yang halal. Jadi tetap utamakan yang halal ya Bu. Betul. Ya. Kita cari pengganti obatnya yang halal, dan sekarang juga kan teknologi makin tinggi, ada ya untuk penggantinya dari obat yang haram itu ada yang halalnya dengan fungsi yang sama seperti itu. Baik, kalau Ibu melihat kondisi sekarang yang ada ini, industri baik kosmetik, obat-obatan untuk bisa nanti memenuhi wajib halal Oktober 2026 ini gimana Bu kesiapannya? Kalau saat ini sudah beberapa industri pelaku usaha farmasi yang menghubungi LPHKT untuk melakukan audit halal. Dan kita sudah ada beberapa sudah melakukan proses itu. Jadi kita juga sudah mulai mengaudit, kita periksa semua bahan-bahannya, kemudian proses produksinya, kemudian apakah. Nah yang penting juga nih kalau bahan baku dia impor, nah itu juga harus diperhatikan, sumbernya juga harus dilihat gitu. Jadi saat ini industri juga sudah mereka harus siap nggak siap memang harus gitu. Jadi kalau mungkin contohnya misalnya nanti Oktober 2026, mungkin kalau yang paling kita terlihat tuh di restoran lah. Kalau dia tidak tempel halal, ya tulis non halal seperti itu. Oh, jadi sekarang kalau udah belum ada logo halalnya non halal. Iya. Bukan lagi misalnya berani nggak tulis gitu kan. Ya kalau nopok nolat udah nggak boleh lagi tuh. Udah nggak ada boleh tulisan lagi. Dia harus pilih halal atau non halal. Kalau dia tempel non halal, konsumen nggak ada yang datangan. Betul. Kalau nggak mau udah suruh sertifikat halal supaya yang konsumen datang pun juga tenang kan. Udah halal. Kemudian kalau sudah wajib ini dia bisa tutup dulu, urus sertifikat halal dulu baru boleh buka lagi. Nah itu kan akan menjadi kerugian bagi pelaku usaha seperti itu. Baik, jadi yang perlu manfaatnya nih Bu, manfaat terbesarnya ada logo halal, sertifikasi halal ya. Dengan yang tidak apa nih buat konsumen dan juga buat produsen di dunia usahanya Bu. Memang saat ini kalau kita lihat dari kok namanya pelaku usaha kan ini mendapat untung. Nah keuntungan dia itu walaupun sebenarnya saat ini kok masyarakat konsumen juga belum memperdulikan halal haram, laku saja barangnya kan. Cuma ketika saat ini konsumen sudah mulai sadar bahwa sebenarnya hal haram ini untuk melindungi konsumen sendiri kok, konsumen muslim maksud kami ya. Dia sudah tidak ada barang haram nih, silahkan gitu. Jadi tenang juga konsumennya, perusahaan juga lebih bisa bertambah untung juga gitu kan. Karena jadi referensi konsumen ya Bu ya. Iya, kalau ini udah halal kita udah tenang makan di situ kan, kita nggak dalam hal sudah diperiksa kan maksudnya. Itulah tugas auditor kan, maksudnya sudah tenang, masyarakat konsumen juga makan juga insya Allah halal sudah seperti itu. Jadi kalau dari sisi konsumennya udah tenang nih ada logo halalnya, kalau dari produsen ya jadi referensi diuntung gitu kan, karena kan orang juga akan bisa mengundang konsumen untuk trust-nya meningkat dan makan di tempatnya gitu. Betul sekali. Ya, baik. Ibu Mila boleh kasih pesan-pesan Bu ke pemirsa Bu, baik untuk konsumen ataupun produsen untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi atau logo halal ini Bu. Silakan Bu. Untuk para konsumen, saat ini memang pemerintah sudah melakukan peraturan ini untuk melindungi kita. Karena kita sebagai konsumen muslim juga kita berharap apa yang kita makan, kita masukkan dalam tubuh, bersentuhan dengan kulit, itu semua sudah halal. Jadi kita juga menjadi tenang. Kemudian dalam bulan Ramadan ini kita harapkan kita akan kembali kepada hal-hal yang basic sekali itu. Karena apa yang kita makan itu akan ditanyakan juga apakah sudah halal, kemudian apa yang kita konsumsi itu semua juga sudah halal, dan kita pun beribadah lebih tenang. Insya Allah doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih banyak Bu Mila atas penjelasannya, ini penting sekali. Dan tadi poinnya adalah soal halal haram ini berpengaruh
dengan dikabulkannya doa kita ya. Which is ini nih sangat penting sekali ya, nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu atas penjelasannya dan juga sama-sama. kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih, Ya. terima kasih Mbak. Dan pemirsa TVmu, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini. Dari acara ini kita bisa memahami bahwa untuk kepastian halal haram ini bukan hanya label semata, tapi juga ketenangan hati kita untuk memastikan apa yang kita konsumsi, yang kita gunakan untuk tubuh kita, baik kita makan ataupun juga kita gunakan secara keseluruhan, ini benar-benar dipastikan kehalalannya. Mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan ini kita semakin menjaga untuk apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita benar-benar halal, benar-benar produk yang halal, dan untuk itu pastikan produk yang kita gunakan terjamin kehalalannya dengan ada sertifikasi halal ataupun logo halal. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.